Pemirsa, asimilasi yang diberikan Kemenkumham ke Bahar bin Smith dicabut. Menurut Dirjen Permasyarakatan, Bahar kembali dimasukkan ke penjara karena dinilai meresahkan masyarakat dengan memberikan ceramah yang provokatif. Belum lama keluar dari lapas Pondok Rajek Cibinong Bogor karena mendapat asimilasi, Bahar bin Smith kembali ditangkap dan dibawa polisi ke lapas Gunung Sindur. Asimilasi yang diterima Bahar dicabut oleh Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Dirjen Pemasyarakatan Irjen Reinhard Silitonga, Bahar kembali dimasukkan ke penjara karena dinilai meresahkan masyarakat dengan memberikan ceramah yang provokatif. Sementara menurut kuasa hukum ada pelanggaran yang dilakukan oleh kliennya sehingga dijemput oleh polisi dan pihak Bapas. Kita belum tahu penahanannya dalam apa. Tapi yang kita kita menduga bahwa yang semalam menjemput di samping pihak kepolisian juga ada Bapas. Nah, kita duga ada dugaan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Habib Bahar terhadap poin-poin kesepakatan dengan pihak Bapas. Terkait asimilasi. Betul, terkait asimilasi. Oh, gitu. Sebelumnya Bahar bin Smith mendapat asimilasi dan keluar dari lapas Pondok Rajek Cibinong Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 16 Mei 2020. Ratusan santri menyambut kedatangan Bahar di Pondok Pesantren Tajul Alawin. Bahar pun langsung memberikan ceramah di hadapan para santrinya. Namun akibat ceramahnya yang dinilai provokatif, kini Bahar bin Smith akan menjalani sisa pidananya selama 1,5 tahun lagi di tahanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pasca polisi menangkap pengoplos daging sapi dengan daging celeng di Pasar Bengkok, Tangerang, Banten, sejumlah pedagang daging khawatir omset penjualan mereka menurun. Pedagang daging berharap tidak ada lagi oknum pengoplos yang merugikan konsumen. Seperti inilah suasana sejumlah pedagang daging sapi di Pasar Bengkok, Tangerang, Banten, Senin kemarin. Setelah polisi menangkap pengoplos daging sapi dan daging celeng, sejumlah pedagang daging sapi mulai khawatir. Mereka khawatir omset menurun terlebih jelang Hari Raya Idul Fitri. Saya sangat menyayangkan saja ya. Sangat menyayangkan karena itu akan merusak image pasar sendiri. Tapi mudah-mudahan sih tidak terlalu berpengaruh. Tapi untuk pembeli sendiri Pak, pada merasa khawatir nggak Pak di sini Pak? Kalau yang belanja sini mah nggak pernah ada. Kalau di sini nggak pernah ada. Sebelumnya Polres Metro Tangerang Kota menangkap 2 pengoplos daging sapi dan daging celeng. Pengungkapan kasus ini berawal dari pemeriksaan lapangan dan uji laboratorium petugas Dinas Ketahanan Pangan terhadap pedagang daging sapi di 3 pasar berbeda Kota Tangerang. Tersangka dijerat pasal berlapis tentang peternakan dan kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan. Selengkapnya mengenai daging sapi dan babi oplosan, saat ini sudah bergabung bersama kami Kapolres Tangerang Kota, Kombes Pol Sugeng Haryanto. Selamat malam Pak Sugeng. Selamat malam, Pak. Pak Sugeng, apa perkembangan terbaru Pak dari kasus daging yang oplosan ini? Hingga saat ini memang kita sudah mengamankan 2 orang pelaku yang diduga pelaku, Pak. Kita sedang melakukan pendalaman, sudah sejauh mana, apakah ada keterlibatan yang bersangkutan ini dengan kasus-kasus penjualan daging oplosan ini di wilayah lain. Nah, hingga saat ini memang kita masih fokus kepada pemeriksaan kepada kedua yang bersangkutan ini, Pak. Pak, berdasarkan pengakuan tersangka ini, daging oplosan ini diedarkan di mana saja dan sudah berapa lama? Baik, untuk oplosan sendiri, percampuran antara daging celeng atau daging babi dengan daging sapi yang dijual oleh tersangka ini memang masih dijual di wilayah seputaran Kota Tangerang saja, Mbak. Dan menurut pengakuan yang bersangkutan, kegiatan penjualan daging oplosan ini dilakukan sejak awal bulan Maret hingga tertangkapnya yang bersangkutan kemarin. Ya, Pak Kapolres, apakah pengungkapan kasus ini berdasarkan kepada razia rutin atau ini adalah laporan masyarakat?
Baik, jadi memang kegiatan kita ini kan ada satuan tugas Satgas Pangan, baik di tingkat Mabes Polri, Polda maupun sampai di tingkat Polres. Nah ini kita bekerja sama dengan Pemda, Dewan Kesehatan Pemda, dan menemukan yang diduga itu daging oplosan dan bukan daging sapi murni. Sehingga pada awalnya dilakukan uji coba, dan untuk kedua kalinya dilakukan hal yang sama, dan ternyata setelah kita lakukan uji laboratorium forensik yang paling bisa menentukan bahwa itu bukan daging sapi dan itu merupakan daging celeng, didapatilah kesimpulan bahwa itu memang bukan murni daging sapi yang dijual, tapi juga ada campuran daging sapi. Oke, praktis sudah berapa lama para tersangka ini melakukan bisnis seperti ini, Pak? Menurut pengakuan sejak bulan Maret, jadi sudah berjalan kira-kira 3 bulan ini menjelang Lebaran. Dari mana ini didapatkan, Pak? Untuk daging celeng ini yang kita lagi dalami, Mas, untuk asal sumber daripada daging babi ini, menurut pengakuan tersangka, yang bersangkutan sudah sering melakukan pembelian ini dari wilayah Palembang. Dan dia melakukan pembelian ini termasuk pengiriman itu dilakukan melalui bus. Nah ini yang masih kita dalami, kenapa yang bersangkutan selalu melakukan pembelian daging-daging babi ini dari arah Palembang itu selalu melalui pengiriman bis dan kemudian diambil di Karangtengah, dan transaksi pun kepada tersangka AD ini selalu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sejauh ini Pak, apakah pernah ada pembeli yang merasa curiga dengan daging sapi yang ternyata dioplos oleh daging celeng ini, Pak? Hingga saat ini sih belum ada ya Mbak, karena setiap modusnya dilakukan oleh AD ini, ketika ada konsumen yang menanyakan bahwa itu daging sapi dan dia akan beli, dinyatakan bahwa itu daging sapi, tapi sebagian dia akan ambil daging yang ada di bawah, di los yang bersangkutan itu untuk kemudian ditampilkan dengan daging sapi yang ada. Ya, baik, terima kasih Kombes Pol Sugeng Haryanto, Kapolres Metro Tangerang Kota sudah berbincang bersama kami. Pasca ditemukannya 4 orang reaktif COVID-19 usai rapid test massal di Pasar Anyar, Kota Bogor, Jawa Barat, petugas gabungan gencarkan penertiban para pedagang yang melanggar pemberlakuan PSBB. Aparat gabungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dibantu anggota TNI Polri gencar menertibkan para pedagang kaki lima di Pasar Anyar Kota Bogor, menyusul ditemukannya pedagang dan pengunjung pasar yang reaktif COVID-19. Penertiban untuk mengurangi kerumunan yang memicu penyebaran virus corona. Para pedagang yang melanggar PSBB ditertibkan petugas dengan membongkar lapak dagangan. Sejumlah pedagang keberatan dengan pembongkaran lapak. Dibantu nggak apa-apa, bantu juga nggak ada sedikit pun dari pemerintah. Mereka beralasan berdagang karena belum menerima bantuan dari pemerintah. Nggak ada sedikit pun mengalir bantuan, sedikit pun nggak ada bantuan mengalir. Nggak ada, demi Allah deh. Aku rela deh, nggak berbohong saya mah. Nggak ada bantuan dari pemerintah dikit pun. Masa saya tahan lapar? Daripada saya maling mau jadi maling sayanya. Itu terusan aja. Nah, Ibu sendiri dapat kios ini dari mana? Dari mana? Saya jualan dalam masih di kaki lima gitu. Gitu. Nggak, maksudnya ibu dapat izin dari pokoknya dari wali kota lah, di mana lah, pokoknya izin lah, pokoknya boleh jualan gitu. Dengan ditertibkannya pedagang kaki lima serta pedagang musiman di Pasar Anyar Bogor, diharapkan dapat mengurangi kerumunan. Pedagang bisa memahami karena di hari Minggu kemarin mereka jadi pusat kerumunan orang juga, jadi kita bersihkan di sini. Harapan kami nanti setelah ini kita bersihkan bisa menurunkan angka kerumunan di sini. Keempat pedagang serta pengunjung Pasar Anyar Bogor yang reaktif corona selanjutnya akan menjalani tes swab. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Pemberlakuan PSBB di Cimahi, Jawa Barat tak membuat aktivitas di pasar antri berkurang. Warga serta pedagang kaki lima tetap memadati pasar antri hingga membuat lalu lintas tersendat.
Warga dan pedagang yang memadati pasar Antri Cimahi, Jawa Barat tetap beraktivitas seperti biasa di tengah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Mereka berkerumun tanpa menjaga jarak fisik, bahkan sebagian penjual dan pembeli tidak mengenakan masker. Kepadatan pasar Antri terjadi akibat penutupan terminal dan meningkatnya warga berbelanja untuk keperluan lebaran, sehingga terjadi kepadatan arus lalu lintas di Jalan Sriwijaya di depan pasar Antri. Kemacetan dan kepadatan pasar Antri sudah terjadi selama sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri. Kalau ramainya sih kayak jam subuh lah, ya? jam 4-an lah. Yang mendekati lebaran ini. Ini dari mana yang belanja ini? Kebanyakan Padalarang, Cimareme, Batu Jajar. Ini nggak ada pengaturan ya dari petugas? Ada ya? Jam 7 beres. Jam beres. Kalau yang di dalam itu kan sama? Nah itu mah belum tahu yang di dalam mah. Kalau di sini mah udah beres, jam 7 juga. Beres. Saat ini kasus positif corona mencapai 73 orang, sehingga Cimahi ditetapkan sebagai zona merah oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ketua Umum PMI Yusuf Kala angkat bicara terkait imbauan Presiden Joko Widodo agar masyarakat berdamai dengan corona. JK menilai ajakan berdamai dengan virus corona tidak tepat. Di tengah penerapan PSBB dan berbagai upaya pemerintah menekan angka corona di Indonesia, puncak pandemi belum juga menurun. Kendati terjadi penurunan, angka corona di Indonesia kembali berpotensi meningkat. Menyikapi situasi tersebut, Presiden Joko Widodo mengimbau agar masyarakat berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu ke depan. Namun pendapat berbeda datang dari Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Yusuf Kala. Sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu ke depan. Dan kita beruntung sejak awal memilih kebijakan PSBB, bukan lockdown atau karantina wilayah. Tidak milih-milih siapa, tidak bisa diajak berdamai. Kalau namanya berdamai itu kalau dua-duanya ingin damai, ya. Kalau kita hanya ingin damai virusnya enggak gimana? Jadi tidak, istilah damai itu agak kurang pas sebenarnya, karena damai itu dua belah pihak. Tidak ada perdamaian bagi mereka. Pokoknya ibu kena, ibu bisa sakit, bisa mati. Hingga 19 Mei, jumlah corona di Indonesia mencapai angka 18.496. Selain konsisten melarang mudik, sejumlah provinsi pun resmi memperpanjang PSBB guna menekan penyebaran corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana kelak sambut pagi.